Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok C. Kelompok C kan? Matane yang serius. Kelompok C apa kelompok A? Terdulu. Oke. Ya. Ulang. Oke, ini serius. Aku serius. Rafa Matane. Ulang wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok C yang sudah bergabung untuk diskusi dengan kelompok B tentang hubungan faktor genetik dan sistem kardiorespiratori unggas dengan sistem ACTES. Next. Untuk perkenalan dari kelompok B, ada Fatati Najla, ada Raditya Dimas, Valentin, Ladina, Sevina, Ektada, dan saya sendiri, Rafa. Next. Untuk latar belakang, ayam broiler ini merupakan salah satu hasil seleksi genetik yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan dengan ayam petelur lainnya. Pertumbuhan tersebut menyebabkan kebutuhan oksigen itu meningkat untuk menunjang ke metabolisme tubuh. Namun, perkembangan jantung dan paru-paru tidak selalu mampu mengimbangi kondisi tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen. Kondisi tersebut dapat memicu gangguan fisiologis berupa asites atau penumpukan cairan di rongga perut. Next. Baik, sebelumnya mohon maaf karena suaranya sedikit berisik. Yang kedua, saya akan bahas tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan kami bahas di sini, yang pertama adalah sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Kemudian yang kedua adalah penyebab perbedaan pertumbuhan broiler dan juga ayam petelur. Yang ketiga, penyebab terjadinya asites pada ayam broiler. Dan yang terakhir, pengaruh faktor lingkungan terhadap fisiologi ayam. Kemudian ada sistem fisiologi pertumbuhan. Bahwa pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa sistem fisiologi, antara lain ada sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem respirasi, dan sirkulasi. Untuk sistem pencernaan itu berfungsi untuk mengolah pakan menjadi nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Untuk sistem endokrin, itu mengatur hormon seperti GH dan IGF-1 yang berperan dalam proses pertumbuhan. Kemudian ada sistem respirasi yang menyediakan oksigen yang diperlukan dalam metabolisme, dan sistem sirkulasi bertugas untuk mendistribusikan oksigen serta nutrien ke seluruh jaringan tubuh. Next. Oke, untuk selanjutnya ada perbedaan ayam broiler dan petelur. Untuk ayam broiler itu pertumbuhannya sangat cepat. Untuk ayam petelur itu pertumbuhannya lebih lambat. Untuk ayam broiler fokus produksi daging, kemudian ayam petelur itu fokus produksi telur. Kemudian pada ayam broiler itu metabolismenya tinggi, sedangkan pada ayam petelur itu metabolismenya lebih stabil. Kemudian pada ayam broiler kebutuhan oksigennya besar, sedangkan pada ayam petelur itu kebutuhan oksigen lebih rendah. Kemudian pada ayam broiler lebih rentan terhadap asites, sedangkan pada ayam petelur lebih tahan terhadap gangguan. Next, Mas. Oke, selanjutnya akan dibahas sindrom asites pada ayam broiler. Yang pertama itu ada definisi dan juga gejalanya. Sindrom asites ini merupakan gangguan metabolisme pada broiler yang cepat tumbuh. Gejalanya itu terjadi adanya penumpukan cairan 500 hingga 600 ml di rongga perut. Gejala lainnya itu berupa depresi, sayap terkulai, sulit berjalan, dan jengger sianosis. Kemudian ada perubahan patologis seperti hipertrofi ventrikel kanan, penebalan perikardium, pembekakan hati yang berujung gagal kardiopulmoner, dan kematian mendadak. Faktor pemicu dari asites ini adalah suhu yang rendah atau suhu dingin, dataran tinggi atau hipoksia,
Ventilasi buruk meningkatkan kebutuhan oksigen dan memperparah kerusakan paru. Mekanismenya adalah metabolisme yang tinggi yang dikarenakan oleh pertumbuhan yang cepat membuat produksi ROS meningkat sehingga menghasilkan stres oksidatif dan peroksidasi lipid atau MDA yang menyebabkan kerusakan sel dan peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Pencegahannya itu dilakukan dengan cara manajemen lingkungan, dengan menciptakan suhu yang stabil, ventilasi yang baik, dan kepadatan yang optimal untuk menekan resiko dan juga mortalitas. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh faktor lingkungan terhadap fisiologi ayam, yaitu ada yang pertama itu ada suhu lingkungan, di mana suhu dingin membuat ayam meningkat metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Terus kemudian ada ketinggian lokasi pemeliharaan, yaitu pada daerah yang lebih tinggi menyebabkan tekanan oksigen lebih rendah sehingga suplai oksigen dalam darah berkurang. Terus kemudian ada ventilasi kandang, yaitu ventilasi yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya oksigen serta penumpukan amonia dan debu yang mengganggu pernapasan. Terus kemudian ada pengaruh terhadap sistem respirasi dan sirkulasi, yaitu kekurangan oksigen menyebabkan ayam meningkat frekuensi pernapasan dan kerja jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Terus ada dampak fisiologisnya, yaitu kondisi tersebut dapat memicu hipoksia, yaitu meningkatkan tekanan pada jantung dan beresiko menyebabkan asites. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang sudah dibahas. Yang pertama, pertumbuhan ayam broiler ditentukan oleh integrasi sistem fisiologis dan faktor lingkungan, yaitu laju pertumbuhan cepat meningkat, kebutuhan oksigen sehingga lebih rentan terhadap gangguan seperti asites. Yang kedua, keseimbangan antara sistem respirasi dan sirkulasi sangat penting untuk menjaga suplai oksigen. Sementara faktor lingkungan, suhu, ventilasi dan ketinggian itu berperan besar dalam memicu atau mencegah gangguan. Yang ketiga ada asites terjadi akibat ketidakseimbangan kebutuhan dan suplai oksigen yang memicu gangguan kardiopulmoner, yaitu stres lingkungan, dingin, panas, hipoksia, memperparah kondisi sehingga manajemen kandang yang optimal menjadi kunci pencegah. Oke, setelah pemaparan dari kelompok B, apakah dari kelompok C ada pertanyaan? Izin, Mbak. Saya mau bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wisnu Widianto, NIM D1A 024023 dari kelompok C. Izin bertanya kepada kelompok B. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada penjelasan tentang sistem sirkulasi dan dalam memenuhi kebutuhan oksigen. Pertanyaannya tuh bagaimana mekanisme interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada ayam, terutama pada kondisi stres lingkungan seperti ketinggian dan suhu yang ekstrim. Terima kasih. Jadi mau ditampung dulu atau langsung dijawab saja ya, Mas? Ditampung boleh, dijawab langsung juga boleh. Aku izin menjawab ya. Jadi, sistem respirasi dan juga sirkulasi itu kan bekerja sama untuk memastikan supaya suplai oksigennya itu terpenuhi. Nah, di kondisi stres seperti ketinggian atau hipoksia, ayam itu akan meningkatkan frekuensi nafasnya atau polipnea. Kemudian untuk mengambil lebih banyak oksigen. Nah, sementara di jantung itu dia akan meningkatkan curah jantung supaya distribusi oksigen ke jaringan itu meningkatkan agar distribusi oksigen ke jaringan itu tetap optimal, gitu, Mas. Namun kalau misalnya kemampuan ini tidak mencukupi, bisa terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia yang bisa mengganggu fungsi tubuh. Apakah menjawab? Cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin apakah dari kelompok C ada pertanyaan lagi?
Ya, silahkan Mas Hafiz. Ya. Halo. Halo, halo. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya M. Nur Hafiz dengan NIM D1A024056. Izin bertanya. Tadi ada penjelasan mengenai manajemen lingkungan kandang. Di sini saya ingin menanyakan mengapa sih manajemen lingkungan kandang tentang suhu, ventilasi, dan juga kepadatan sangat penting dalam mencegah terjadinya sindrom asites pada ayam broiler. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz. Tadi itu pertanyaannya terkait pentingnya manajemen kandang ya. Oke, dari aspek-aspek manajemen itu kan ada suhu, ventilasi, dan juga kayak pengaturan lingkungannya itu kayak gimana kan. Jadi kalau suhu, misalkan suhunya itu terlalu rendah atau terlalu dingin, itu akan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu panas akan menyebabkan unggas itu atau ayam melakukan panting dan memicu penyakit lainnya juga gitu. Kemudian kalau dari segi ventilasi, kalau ventilasinya itu buruk, akan menurunkan kualitas udara bagi ternak. Oleh karena itu, pengaturan lingkungan yang baik itu sangat dibutuhkan agar manajemen kandang itu optimal, guna mencegah stres fisiologis dan menurunkan resiko asites pada ayam. Apakah menjawab, Mas? Menjawab, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin terima kasih untuk kelompok C yang sudah bertanya. Semoga dari pertanyaan itu bisa kita ambil pelajaran baiknya dan semoga diskusi kali ini juga dapat membuahkan hasil pengetahuan dan wawasan kita semua. Mungkin cukup sekian dari kelompok B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh ganti slide, Mas, ke presentasi kelompok selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih untuk atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok B. Di sini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C akan sedikit menjelaskan materi tentang genetika dan sistem kardiorespiratory unggas dengan asetis. Di sini anggota kelompok C itu ada saya sendiri, Wisnu Widianto, terus ada Bagus Perdana, terus ada M. Nur Alif, terus ada M. Nur Hafiz, terus ada Astrid Nur Ajijah, dan Isfalana Rilianti. Next, Mas.
Kita masuk ke pendahuluan ya. Jadi asetis merupakan salah satu gangguan metabolik yang sering terjadi pada unggas, khususnya ayam broiler, dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Kondisi ini ditandai dengan akumulasi cairan dalam rongga abdomen akibat gangguan sistem sirkulasi dan respirasi. Kejadian asetis menjadi masalah penting dalam industri pertanian karena dapat menurunkan performa produksi dan meningkatkan angka kematian. Faktor penyebab asetis dapat bersifat multifaktorial yang melibatkan interaksi antar genetik, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Sistem respirasi dan sirkulasi pada unggas memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh. Sistem respirasi bertanggung jawab dalam proses pertukaran gas untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Sistem sirkulasi berfungsi mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut sisa metabolisme. Next, Mas. Kemudian ada sistem fisiologi unggas. Sistem fisiologi unggas terdiri dari sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Sistem respirasi memiliki fungsi utama seperti penyuplai sebagai penyuplai oksigen, pengeluaran karbon dioksida, kemudian sebagai termoregulator ketika stunting. Kemudian ada anatomi kunci sistem respirasi, itu paru-paru, sederhana dan kurang elastis dibanding mamalia, dan memiliki kantong udara atau air sac. Kemudian ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi memiliki fungsi utama yaitu distribusi oksigen dan nutrisi, pembuangan sisa metabolisme, menjaga homeostatis suhu dan pH. Kemudian ada anatomi kunci atau organ sistem sirkulasi, itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, sistem limfatik. Kedua sistem tersebut harus bekerja dalam harmoni absolut untuk mendukung tingginya metabolisme jaringan pada unggas modern. Untuk memproduksi daging besar agar menerapkan sistem good farming praktis atau cara berbudidaya ternak yang baik. Ayam broiler lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan ayam. Hal tersebut dipengaruhi oleh temperatur dan luas permukaan. Jadi, di mana luas permukaan lebih tinggi daripada ayam hidup. Telur merupakan ayam yang dibudidayakan dan disesuaikan untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang dan ayam telur cenderung kurang efisien dalam energinya lebih banyak. Selanjutnya ada pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan ayam petelur. Untuk analisis komparatif broiler versus petelur ini di ke bawahan lagi Mas, tolong. Di parameter ada tiga kolom, ada parameter ayam broiler dan ayam petelur. Di ayam broiler di parameter yang pertama ini ada tujuan seleksi genetik. Untuk ayam broiler, produksi dagingnya maksimal dalam waktu yang singkat, sedangkan di ayam petelur, produksi telur jangka panjang dan juga berkelanjutan. Untuk yang laju metabolisme dan FCR, untuk ayam broiler sangat cepat, FCR-nya sangat rendah, efisiensi pakannya tinggi, sedangkan di ayam petelur lebih lambat dan juga stabil. Untuk yang rasio luas permukaan tubuh, ayam broiler kecil, bisa menghambat pelepasan panas tubuh, dan kalau di ayam petelur lebih besar atau adaptasi suhu lingkungan lebih baik. Untuk yang terakhir, deposisi lemak di ayam broiler ini sangat tinggi, sedangkan di ayam petelur ini rendah.
Selanjutnya, asites banyak terjadi pada ayam broiler. Asites merupakan kondisi di mana perut ayam membesar yang disebabkan oleh adanya penimbunan cairan limfe dalam ruang peritorium atau rongga dalam perut. Ayam broiler memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga membutuhkan oksigen dalam jumlah besar untuk mendukung metabolisme. Kebutuhan oksigen yang tinggi seringkali tidak mampu dipenuhi secara optimal oleh sistem pernapasan dan sirkulasi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan tubuh. Metabolisme broiler yang lebih cepat menyebabkan kerja jantung lebih cepat, sehingga menimbulkan hipertrofi pada ventrikel kanan, dilatasi atau pelebaran ruang ventrikel, dan mengakibatkan kegagalan ventrikel kanan. Selanjutnya, interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam, serta pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan. Yang pertama, suhu ekstrim. Suhu rendah memaksa tubuh meningkatkan metabolisme, sehingga menambah konsumsi pakan dan oksigen untuk termoregulasi. Lalu, ketinggian lokasi atau altitude. Lokasi pemeliharaan dataran tinggi memiliki tekanan parsial oksigen yang lebih rendah, secara langsung memperparah kondisi hipoksia bawaan. Lalu ada ventilasi dan kualitas udara. Ventilasi buruk dan kepadatan tinggi menurunkan ketersediaan oksigen di udara serta menumpuk amonia, secara langsung mencekik kapasitas respirasi unggas. Selanjutnya pada kesimpulan, jadi asites pada unggas itu dapat terjadi akibat ketidakseimbangannya antara faktor genetik yang mendorong pertumbuhan cepat dengan kemampuan sistem kardiorespirasi dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada tubuh unggas. Nah, unggas itu ada hasil seleksi genetik memiliki laju metabolisme yang tinggi sehingga memerlukan suplai oksigen yang besar. Namun, kapasitas jantung dan paru-paru sering tidak mampu mengimbanginya. Jadi, kondisi tersebut itu menyebabkan hipoksia yang memicu hipertensi pulmonal dan meningkatkan beban kerja jantung, terutama ventrikel kanan. Jika terus berlangsung secara terus-menerus, akan terjadi gagal jantung kanan yang berujung pada tumpukan cairan di rongga perut atau asites. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok C. Apakah ada yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan dari kelompok B? Monggo dipersilahkan. Saya izin bertanya. Sebelumnya saya Ladina dengan NIM 187. Tadi dari kelompok C sudah dijelaskan bagaimana terjadinya asites. Lalu bagaimana hubungan antara faktor genetik, laju pertumbuhan ayam broiler, dan keterbatasan sistem kardiorespirasi dalam memicu terjadinya si asites ini? Terima kasih. Izin menjawab ya, Mbak. Jadi untuk faktor genetik pada ayam broiler itu yang telah diseleksi untuk pertumbuhan cepat menyebabkan peningkatan laju metabolisme dan kebutuhan oksigen yang tinggi. Nah, di sistem kardiorespirasi itu, terutama pada paru-paru dan jantung, sering tidak berkembang sebanding dengan kecepatan pertumbuhan tersebut. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan hipoksia kronis yang meningkatkan tekanan dan pembuluh darah paru atau hipertensi pulmonal. Nah, akibatnya ventrikel kanan mengalami hipertrofi dan akhirnya gagal memompa darah secara efektif, sehingga terjadi akumulasi cairan di rongga abdomen yang dikenal sebagai asites. Apakah menjawab? Ya, cukup menjawab. Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan kembali? Silahkan, kita masih membuka sesi tanya jawab. Saya izin bertanya, Mas. Oke, silakan Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Radit Mas Ramadan, NIM D1A024-098. Jadi kan di PPT ada itu ya, sistem fisiologis unggas. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana sih mekanisme fisiologis terjadinya asites pada ayam broiler, mulai dari kekurangan oksigen hingga terbentuknya cairan dalam rongga perut? Oke, baik Mas. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang mau jawab, teman-teman? Izin jawab pertanyaan Mas Radit ya Mas. Jadi yang mempengaruhi itu ada faktor genetik. Nah, asites itu diawali dengan tingginya kebutuhan oksigen akibat pertumbuhan cepat, sehingga ayam tidak mampu untuk melakukan sistem respirasi dan sirkulasi. Kekurangan oksigen atau hipoksia memicu peningkatan tekanan darah di paru-paru atau hipertensi pulmonal. Kondisi tersebut menyebabkan jantung, khususnya ventrikel kanan, bekerja lebih keras hingga mengalami pembesaran atau hipertrofi dan dilatasi. Seiring waktu, fungsi jantung menurun dan terjadi kegagalan jantung kanan. Kegagalan ini mengakibatkan peningkatan tekanan vena yang menyebabkan cairan keluar, sehingga rongga peritoneum membesar. Gimana Mas? Jawabannya cukup apa masih kurang? Cukup, terima kasih Mas. Gimana ini? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Apa sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok B? Jelas Mas, sudah cukup. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok B. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan dan ketidakpuasan dalam jawabannya, karena manusia itu tempatnya salah, karena menurut channel Abidin, kesempurnaan itu hanya milik Rizky Febian. Saya akhiri pertemuan dan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Abidin. Ini mirip belum on mic. Ini backgroundnya. Terima kasih semua. Gimana, bisa nggak, Cok? Cari kanannya. Terima kasih. Coba dilihat. Oh, tadi Wisnu penjelasan dari kelompok B.